السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk dan hadir di masjid yang mulia ini dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah azza wa jalla. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah selalu berikan keikhlasan bagi diri kita untuk menuntut ilmu, sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyarul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke hadis ke-13. Sebelum kita memasuki hadis ini, saya ingin ingatkan bahwa kita sudah berada di salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, bulan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah azza wa jalla ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang mulia. Nabi SAW menjelaskan thalathatun mutawaliyat. Dari 4 bulan haram tersebut 3 secara berurutan. Apa yang 3 berurutan? Yang sekarang kita berada di dalamnya nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 3 bulan ke depan ini ikhwan, berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan satu yang terpisah, Rajabun Mudhar, Rajab suku Mudhar, yaitu bulan Rajab maksudnya, sebelum Sya'ban dan sudah kita lewati kemarin. Bulan haram, banyak ulama menjelaskan, di antaranya maksud dari bulan haram adalah diharamkannya kaum muslimin untuk berperang pada bulan ini, kecuali ketika diserang oleh musuh. Karena itu kalau antum perhatikan, tidak ada peperangan Nabi SAW dalam 4 bulan ini, kecuali ketika diserang oleh musuh. Bulan haram, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah azza wa jalla mengagungkan dan memuliakan bulan haram tersebut, sehingga Allah azza wa jalla melipat gandakan pahala seseorang ketika orang itu beramal saleh pada bulan haram. Dan Allah azza wa jalla akan memperkeras azab atau siksa seseorang ketika orang itu berbuat dosa dan kemaksiatan. Sebagian ulama bahkan sampai mengatakan dosa pun akan dilipat gandakan
kalau orang itu berbuat dosa dan kemaksiatan pada bulan haram itu. Walaupun pendapat yang lebih banyak dan lebih kuat, insya Allah dosa tidak dilipat gandakan, tapi azabnya akan lebih keras. Satu dosa yang dilakukan di bulan haram berbeda dosanya daripada satu dosa yang dilakukan selain bulan haram. Perhatikan baik-baik. Karena itu orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, pasti ingin pahala yang dilipat gandakan, bukan dosanya yang diperberat oleh Allah. Maka tingkatkan iman kita, takwa kita, amal saleh kita pada 3 bulan ini, ikhwan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang meninggalkan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya bulan Ramadan saja, perhatikan. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Tapi di setiap bulan, di setiap waktu, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Terutama ketika di bulan haram ini. Ketika Allah Azza wa Jalla lipat gandakan pahala seseorang ketika orang itu beramal saleh. Dan ketika Allah Azza wa Jalla akan memperkeras azab dan siksa seseorang ketika orang itu berbuat kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan antum sekalian, jangan berbuat kedurhakaan kepada Allah. Jangan berbuat perbuatan dosa kepada Rabbul Alamin ketika bulan-bulan haram ini. Dan tingkatkan iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, duduk seperti ini, ikhwan. Walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sejam, bahkan kurang dari itu. Sebagian ulama salaf mengatakan apa? Man lam yasbir 'alal ilmi sa'ah falyasbir 'alal jahli sanah. Barang siapa yang mau bersabar menuntut ilmu, duduk menuntut ilmu walaupun sejam atau bahkan kurang dari itu. Barang siapa yang tidak sabar, barang siapa yang tidak sabar duduk menuntut ilmu walaupun sejam atau bahkan kurang dari itu, maka siap-siaplah menjadi orang yang bodoh selama 1 tahun lamanya. Bahkan mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena bisa jadi dalam sejam tersebut disampaikan oleh seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama, seorang ahli ilmu, satu ilmu yang tidak diulangi kecuali tahun depan. Atau bahkan kalau nggak diulangi selamanya, kita akan bodoh selamanya dari ilmu tersebut. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk terus bersabar menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan dirinya di atas muka bumi ini, ikhwan. Kita masuk ke hadis ke-13. Kita baca hadisnya. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya segala hal yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih kecil, orang tuanya memberikan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Anas bin Malik bisa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satu sahabat yang paling banyak bahkan meriwayatkan hadis, salah satunya adalah siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat doa, salah satunya Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya, dan berikanlah keberkahan dari apa yang Engkau berikan kepadanya. Dalam riwayat lain, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan masukkan dia ke dalam surga-Mu, wahai Allah. Dan ternyata benar, subhanallah.
Anas bin Malik termasuk orang yang apa? Banyak hartanya, banyak anaknya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, Allahumma atil umurah, ya Allah panjangkanlah umurnya ya Allah. Karena itu salah satu sahabat yang terakhir meninggal adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umurnya panjang luar biasa. Anaknya banyak, disebutkan apa? Beliau menguburkan anak beliau, saking panjangnya umur beliau nih. Beliau menguburkan anak beliau dengan tangan beliau itu sekitar 125 orang. Jadi anak sudah meninggal, beliau belum meninggal nih. Beliau menguburkan anak beliau dengan tangan beliau, dalam satu riwayat disebutkan sekitar 125 orang. Anaknya berapa? Antum hitung sendiri antum, insyaallah. Enggak mungkin dari satu wanita ya, subhanallah. Dari banyak istrinya jelas. Kemudian apa? Anas bin Malik menarik subhanallah. Ketika beliau menanam satu pohon atau satu bibijian, pohon yang ditanam oleh beliau, kebun beliau itu berbuah dalam 1 tahun bisa 2 kali. Yang biasanya pohon yang lain itu berbuah cuma 1 kali. Lihat keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuahnya dalam 1 tahun bisa 2 kali, ketika orang lain berbuah cuma 1 kali. Allahu Akbar, subhanallah. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas bin Malik lah ini nih kita bisa mengetahui bagaimana keistimewaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik masih kecil ketika diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada beliau. Namanya anak kecil main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sesuatu, tiba-tiba ketika Anas keluar, beliau ketemu dengan teman yang lainnya. Main. Nabi SAW nunggu lama. Mana ini anak gak pulang-pulang kalau bahasa kita ya. Akhirnya Nabi SAW kemudian apa? Menyusulnya, melihat. Kemudian ternyata Anas bin Malik sedang main. Kata Anas bin Malik apa? Aku melihat di belakangku ada bayangan dan ada suara. Ya gulam, wahai Unais, panggilan beliau Unais, panggilan sayang beliau. Wahai Unais, apakah engkau telah tunaikan tugasmu? Subhanallah. Dan aku tahu suara itu, kata Anas bin Malik, itu suara Nabi SAW. 10 tahun lamanya menjadi pelayan Nabi SAW, berkhidmat kepada Nabi SAW, tidak pernah beliau menghardikku, tidak pernah beliau membentakku, tidak pernah beliau berkata kasar kepada diriku. Beliau selalu berlemah lembut kepada diriku. Tidak pernah beliau mengatakan kenapa engkau lakukan ini ketika aku melakukan sesuatu. Tidak pernah beliau mengatakan kenapa engkau tinggalkan ini ketika aku meninggalkan sesuatu. Allahu Akbar. Lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan ya. Perhatikan ini penting ikhwan, pelajaran besar bagi diri kita semua nih yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sunnah nih. Apa itu? Baik kepada semua manusia, salah satunya kepada pembantu kita, pelayan kita. Lihat Anas bin Malik nih, subhanallah. Karena yang namanya ART mungkin bisa banyak melakukan kesalahan. Khalas tasamuh, maafkan. Jangan setiap hari kerjaannya apa? Ngomel, tahu ngomel? Setiap ada sesuatu naik darah, ada sesuatu naik darah, subhanallah. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berakhlak yang mulia kepada pelayan, pada membantu, subhanallah. Dan ini kisahkan oleh Anas bin Malik langsung dari cerita beliau, masya Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksud kata-kata tidak beriman di sini kata para ulama adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi arti yang tepat tadi kata-kata la yu'minu ahadukum bukan tidak beriman. Kalau tidak beriman biasa konotasinya kebalikan tuh. Tapi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Nah, tidak sempurna salah seorang tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna. Jadi kata-kata la yu'min di sini tidak beriman bukan berarti berarti kafir Pak Ustaz, tidak. Banyak dalam hadis disebutkan seperti ini. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak dikatakan mukmin ketika dia sedang berzina. Apakah kemudian ketika berzina dia kafir? Tidak. La yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pencuri tidak dikatakan mukmin ketika dia sedang melakukan pencuriannya tersebut. Apakah ketika mencuri dia kafir? Tidak. La yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak dikatakan peminum khamar itu mukmin ketika dia sedang meminum khamarnya. Apakah minum khamar tiba-tiba kafir? Tidak. Tapi saya katakan tadi apa? Kamalul iman. Kesempurnaan imannya hilang. Nah, jadi bukan pokok imannya, tapi kesempurnaan imannya yang dinafikan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Dan banyak yang seperti dalam hadis. Contoh lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan dirinya. Apa tiba-tiba ketika dia ganggu tetangganya tiba-tiba kafir? Tidak, tapi kesempurnaan imannya berkurang jelas. Nah, ulama khilaf. Apakah orang seperti ini masih dikatakan mukmin tapi dia berbuat dosa besar, atau mukmin yang kurang imannya, atau seperti apa? Pendapat yang lebih rajih dia seorang muslim bukan mukmin, karena derajat mukmin jelas lebih tinggi daripada derajat muslim, tapi muslim yang berbuat fasik. Muslim yang berbuat fasik, kefasikan. Nah, jadi bukan disebut mukmin. Dari pendapat yang lebih rajih, karena mukmin derajatnya jelas lebih tinggi. Semua mukmin sudah pasti muslim, tapi tidak semua muslim itu mukmin. Dia seorang muslim betul, tapi yang berbuat kefasikan, fasik. Dia berbuat kefasikan. Kemudian dalam hadis yang lain, di antara sifat iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang mukmin apa yang ia cintai untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, dia mencintai sesuatu karena Allah. Kenapa ente suka sama dia? Karena dia seorang yang saleh, Ustaz. Wah, ini mencintai sesuatu karena Allah nih. Wa abghadha lillah. Barang siapa yang membenci sesuatu karena Allah. Kenapa ente benci sama dia? Karena dia buat maksiat, Ustaz. Dia berbuat kesyirikan, Pak Ustaz. Dia buat kedurhakaan kepada Allah. Karena itu saya benci dengan perbuatannya. Lihat, dia mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu karena Allah. Bukan karena hawa nafsunya nih. Bukan karena perasaannya. Karena kita banyak mencintai dan membenci ini hanya gara-gara perasaannya. Kenapa ente gak suka sama dia? Gak suka aja nah. Gak seperti itu, subhanallah. Wa a'talillah, barang siapa yang memberi karena Allah, wa mana'alillah, tidak memberi pun karena Allah, faqad istakmalal iman, telah sempurna imannya. Allahu akbar. Telah sempurna imannya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad ada tambahan. Ada tambahan kata-kata minal khair. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dan kata-kata tambahan minal khair ini benar-benar menentukan dan menjelaskan makna hadis itu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Nah, ada tambahan kata-kata apa? Berupa kebaikan, minal khair. Jadi nggak sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara kita sama ketika kita mencintai diri kita dalam kebaikan. Sebagaimana diri kita ingin selalu mendapatkan kebaikan, kita juga harus ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita juga harus ingin saudara kita mendapatkan kebaikan pula. Sebagaimana kita tidak ingin mendapatkan kemadaratan, keburukan, mafsadat, kita juga nggak ingin memberikan mafsadat kepada saudara kita. Dan kita juga tidak ingin saudara kita mendapatkan kemadaratan, keburukan. Baru iman seseorang sempurna, ikhwan. Ini beratnya nggak mudah nih, ikhwan.
Ini nggak mudah subhanallah. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Ya'la, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat hakikat keimanan yang sempurna hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Sampai dia mencintai manusia seperti apa yang ia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Subhanallahil azim. Kalau hadis ini benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wah luar biasa banget ini kawan. Luar biasa banget. Contoh kecil aja. Su'udzon, buruk sangka. Saya sering contohkan ini, buruk sangka. Berapa banyak syaitan bisikan ke dalam pikiran kita untuk selalu buruk sangka kepada saudara kita. Padahal nggak ada qarinah tertentu kita harus buruk sangka kepadanya. Inna ba'da dhanni ithmun, kata Allah. Sesungguhnya sebagian besar prasangka buruk itu mengandung dosa. Antum janjian sama teman. Di tempat ini ya, jam ini ya, tayyib. Tunggu jam 1 ya, tayyib. Jam 1 belum datang. Jam 1 lewat 10 belum datang. Jam 1:15 belum datang. 1:30 belum datang. 1:40 belum datang. 1:45 belum datang. Apa dalam hati kita? Oh mungkin macet, gitu? Atau sebaliknya? Ini orang janjinya janjian munafik nih orang, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Kalau pada saat ini keluar dalilnya nih, pada saat ini nih keluar dalilnya nih. Buat orang lain keluar, buat dirinya nggak keluar nih. Tanda-tanda kemunafikan itu 3. Salah satunya idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia ingkar. Ini jam 1:45 belum datang-datang, jam 2 belum datang. Wah, syaitan masuk itu pasti itu. Padahal perhatikan hadis ini. Kalau dibalik, dia yang telat misal, dan memang telatnya itu uzur, perhatikan ya, bukan kebiasaan ngaret. Jangan sama ini, perhatikan nih. Oh no uzur Pak Ustadz, uzur terus-terusan. Ini penyakit loh ini, ngaret nih. Memang uzur syar'i kan gitu. Kalau dia dibalik, dia memang mungkin uzur kan gitu. Telat. Maukah dia saudaranya tersebut suudzon kepada dirinya? Kalau dibalik mau? Pasti mau apa? Yang dikasih uzur dong ke anak, mungkin anak ini, mungkin anak ini, mungkin anak ini, betul ya? Para ulama mengatakan apa? Berikanlah uzur kepada saudaramu sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai 60 uzur, bahkan lebih. Mungkin dia telat, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, terus tuh. Kalau 60 sudah kita list nih, mungkin ini kali, mungkin ini kali, mungkin ini. 60 masih sudah kita list, masih hati kita masih dongkol. Katakan kepada hatimu, mungkin saudaramu punya alasan yang tidak engkau ketahui. Gampang susah? Saya sih ngomongnya gampang nih, nggak tahu prakteknya. Subhanallah. Mungkin saudaramu punya alasan yang saya nggak ketahui, sudah khalas. Kita seringnya kencang kepada saudara kita dan seringnya memberikan uzur untuk diri kita. Kebalik harusnya. Harusnya berikan uzur kepada saudara kita, strike kepada diri kita, kencang untuk diri kita, kan gitu. Saya mau bangun malam, udahlah kan ngantuk, gak usah lah. Ini kasih uzur tuh bagi diri, salah bangun. Harus kencang untuk diri kita. Untuk orang lain, oh mungkin dia capek kali. Selesai. Jangan dibalik, kita sering bolak-balik kaidah nih kawan, subhanallah. Seenak kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Perhatikan baik hadis ini. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama ketika dirinya mencintai dirinya sendiri dalam masalah kebaikan. Allahu Akbar. Azim, luar biasa hadis ini kawan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, riwayat Imam Ahmad di atas, ada tambahan kata-kata minal khair tadi, la yablughu imanu abdin, menjelaskan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa yang dimaksud dengan tidak beriman adalah tidak mencapai hakikat dan puncak keimanan. Karena iman seringkali dianggap tidak ada karena ketiadaan rukun-rukun dan kewajibannya. Subhanallah. Jadi kesempurnaan iman.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta dan mencintai, dalam sayang dan menyayangi, dan dalam bahu-membahu, mathalul jasad, seperti perumpamaan satu tubuh manusia nih. Dan ini hebatnya Nabi SAW ketika memberikan perumpamaan sesuatu, orang langsung tergambar tuh. Satu tubuh, apa maksudnya? Lanjutkan. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Jika salah satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan juga ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Oh, luar biasa ini, kawan. Ini luar biasa perumpamaan ini, menunjukkan bahwa seorang mukmin ketika mukmin yang lain terganggu, ketika mukmin yang lain sedih, ketika mukmin yang lain mendapatkan keburukan, pasti dia harus merasakan seperti mukmin itu. Karena nggak mungkin satu tubuh itu bisa pisah-pisah. Tangan sakit, kakinya jalan ke mall misalkan gitu. Gigi sakit, kepalanya kemana-mana, gigi taruh dulu, nggak mungkin, mustahil. Lihat bagaimana perumpamaan yang diberikan Nabi SAW. Seharusnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya kal jasad. Riwayat lain kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Seperti satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Nggak mungkin bangunan ini bisa tegak kalau salah satunya ada yang egois. Bangunan ini ada pasirnya, ada semennya, ada kerikilnya, ada airnya, ada apa lagi? Besinya. Salah satu saja egois. Pasir mengatakan enggak, saya lebih hebat, Masya Allah. Kalau nggak ada saya nggak bakal jadi nih. Semen mengatakan seperti itu juga. Pasir juga, air juga, besi juga. Nggak akan berdiri bangunan ini. Berapa banyak kaum muslimin hanya karena ego semata, dia nggak mau turunkan egonya, hancur berantakan ukhuwah Islamiyahnya. Padahal Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Ukhuwah Islamiyah ini, kawan, perhatikan. Dan ukhuwah Islamiyah inilah yang akan apa? Kekal sampai hari kiamat nantinya, subhanallah. Persaudaraan di atas sesama muslim. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan apa? Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara-saudaraku seagama, saudara-saudara kami seagama, itu lebih kami cintai daripada keluarga kami. Dengarkan dulu, jangan salah paham. Kenapa? Karena ikhwanuna yudzakkiruna bin nar wal jannah, yudzakkiruna bil akhirah. Karena saudara-saudara kami seagama selalu mengingatkan kami tentang akhirat, mengingatkan kami tentang surga, neraka. Wa ahlina yudzakkiruna bid dunya. Dan keluarga kami biasanya selalu mengingatkan kami dunia saja. Berarti kalau keluarga yang selalu mengingatkan akhirat itu juga the best, baik kan kita. Tapi syahid bahasan kita yang disebutkan Imam Hasan Al-Basri apa? Ketika mereka berkumpul dengan saudara-saudara mereka yang lain seagama, duduk seperti ini untuk ilmu mungkin, imannya naik, ketakwaannya naik, itu lebih kami cintai karena kami mengingat alam akhirat. Allahu Akbar. Subhanallahirrahmanirrahim. Coba kita bayangkan tentang masalah ini, kawan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-83. Surat 28 Al-Qasas ayat 83. Allah azza wa jalla ayat ini memuji orang-orang yang tidak ada kesombongan dalam dirinya dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Salah satu bentuk kesombongan, sombong kepada siapa? Manusia pasti. Bahkan sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Allah azza wa jalla mengatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah, kami sediakan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang pertama apa? Kata-kata 'uluwan fil ardi. Maknanya adalah
Mereka orang-orang yang sombong, mencari kehormatan, kedudukan saja di dunia ini. Tapi nggak mau memberikan itu kepada orang. Jadi orang ingin apa? Dia ingin orang lain menghormatinya, dia ingin orang lain menghargainya, dia ingin orang lain supaya tunduk kepadanya, tapi dia tidak melakukan itu kepada orang lain. Maka jelas iman seseorang seperti ini jelas nggak sempurna, subhanallah. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat kerusakan wa fasadan fil ard. Berbuat kerusakan di atas muka bumi ini kata para ulama itu berbuat maksiat dan dosa kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat dari ayat ini Allah azza wa jalla menyebutkan surga yang Allah azza wa jalla sediakan seluas langit dan bumi, salah satunya Allah sebutkan Allah sediakan bagi orang-orang yang jauh dari sifat sombong. Jauh dari sifat angkuh, jauh dari sifat ujub akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan dirinya, bahkan meremehkan orang. Jauh tuh sifat itu dari para penghuni surga, ya kawan. Jauh. Nah, salah satunya ini nih. Orang tidak akan pernah sempurna imannya ketika dia menyombongkan dirinya di hadapan orang. Orang tidak akan sempurna imannya ketika dirinya menyombongkan sesuatu pada dirinya, kelebihannya, baik itu hartanya, jabatannya, kekuatan fisiknya, ilmunya, apapun itu. Allah nggak sediakan surga itu bagi orang-orang seperti itu. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik. Maka pantaslah ketika Nabi SAW mengatakan tidak mencapai derajat iman yang hakiki ketika dia tidak mencintai manusia sama ketika mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Allahu Akbar. Dan yang paling jelas tentang masalah kisah ini tidak lain tidak bukan bagaimana kisah persaudaraan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalau antum baca ada satu kitab ditulis oleh Syekh Saleh Sindi tentang huququs sahabah. Hak-hak para sahabat Nabi ada 10. Hak-hak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wajib kita mencintai mereka. Kalau hak sahabat berarti kewajiban kita untuk sahabat. Kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat itu apa? Sangat erat bagaimana hubungan mereka. Cerita yang sangat luar biasa tentang apa? Kisah hijrah Nabi dan para sahabat ke kota Mekah. Wah, itu luar biasa banget, ikhwan. Orang-orang muhajirin di Mekah, yang pertama Mekah itu lebih gersang daripada Madinah. Madinah subur. Yang kedua, orang-orang Mekah biasanya berdagang, beda sama di Madinah. Yang kerjaannya apa? Bertani biasanya. Yang ketiga, orang-orang muhajirin keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, nggak bawa apa-apa, nggak bawa harta, nggak bawa rumah, nggak bawa apa-apa. Bayangkan, hanya dirinya. Kemudian selanjutnya pada saat itu Madinah itu banyak wabah sehingga Nabi SAW mendoakan kan. Dan Abu Bakar datang ke kota Madinah dalam keadaan panas tinggi luar biasa disebutkan. Coba antum bayangkan, berapa banyak tuh kemafsadatan yang bisa timbul tuh dari ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan. Tapi karena ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala, sami'na wa ata'na, hijrah dari Mekah ke Madinah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan yang dia cita-citakan mungkin di Mekah. Untuk apa? Menyambut panggilan iman di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah, nggak tahu mau tinggal di mana. Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan satu hal ini. Ini banyak orang nggak membahasnya. Keistimewaan Nabi SAW, apa itu? Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Salah satu kisah yang ma'ruf luar biasa, kisah Abdurrahman ibn Auf muhajirin dengan salah satu sahabat ansar. Namanya siapa? Sirahnya merah semua nih, subhanallah. Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan siapa? Siapa? La, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' Ansar. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, tanyakan kepada orang-orang. Orang-orang tahu, kaum Ansar itu tahu, suku Aus dan Khazraj itu tahu bahwa aku adalah salah satu orang yang terkaya di kota Madinah ini." Lihat cerjasnya Nabi ya. Abdurrahman ibn Auf sebelum apa?
sebelum hijrah termasuk orang yang apa? Saudagar kaya raya, betul? Dipersaudarakan dengan yang sekufu dengannya, Sa'ad bin Rabi'. Orang yang kaya juga di mana? Di Ansar, subhanallah. Aku kata Sa'ad bin Rabi', engkau bisa tanyakan termasuk orang yang terkaya di kota Madinah ini. Kalau engkau mau, ambil setengah hartaku untuk dirimu. Perkataan ambil setengah harta ini bukan basa-basi, ikhwan, betul ya? Bukan kita ngomong setengah harta buat ente tapi hati kita deg-degan, betul ya? Jangan-jangan dia mau lagi, subhanallah. Nggak ada tuh sahabat begitu. Karena Allah Azza wa Jalla abadikan itu dalam Al-Quran. Kita bacakan nanti ayatnya. Setengah hartaku ambil. Aku mempunyai beberapa orang istri. Lihat istriku yang kau suka, aku ceraikan, masa iddahnya selesai engkau nikahi. Waduh, enak banget, ikhwan, subhanallah. Tapi lihat bagaimana dua akhlak sahabat yang sangat luar biasa. Dipertontonkan oleh kita bagaimana dua akhlak yang mulia. Yang satu al-jud wal karam, kedermawanan, kemuliaan, kebaikan yang luar biasa dipertontonkan oleh Sa'ad bin Rabi'. Setengah harta, bayangkan, nggak main-main itu. Subhanallah, luar biasa. Yang satu lagi mempertontonkan akhlak apa? Iffah, menjaga dirinya, menjaga kesuciannya. Dia nggak minta-minta, nggak aji mumpung kalau bahasa kita, betul ya? Setengah, 2/3 gimana kalau 2/3? Nggak ada tuh, semua nawar 2/3 lagi, nggak ada. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Barakallahu fi malik wa ahlik. Semoga Allah berkahi hartamu, keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Maka Sa'ad bin Rabi' menunjukkan di pasar Qainuqa, pasarnya orang Yahudi nih. Pasar Qainuqa, Abdurrahman bin Auf kemudian apa? Datang ke pasar tersebut, nggak lama berselang kemudian apa? Abdurrahman bin Auf menikah dengan wanita Ansar. Berarti sudah dapat apa? Harta. Sampai berkecukupan. Syahid dari bahasan kita, para ulama sampai mengatakan apa? Persaudaraan yang dibikin oleh Nabi SAW pada saat itu mungkin nggak akan terulang sampai hari kiamat. Allahu Akbar, luar biasa. Gak usah setengah harta lah, antum di dompet antum ada berapa, setengahnya kasih orang lain, bisa? Gak usah itulah, antum di dompet antum ada 100 ribuan baru, masih wangi itu ya. Ada 100 ribuan lecak, mana dikasih orang? 2 ribuan lecak, mending 100 ribuan lecak, 2 ribuan lecak, subhanallah. Karena untuk meredam itu gak mudah, ikhwan. Hakikat manusia hatinya pelit, betul ya? Bakhil manusia itu sifat dasar manusia. Kalau dia nggak lawan itu, nggak akan pernah dia mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla abadikan itu dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat ke-9. Surat 59 Al-Hasyr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, siapa itu? Ansar. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, sebelum kedatangan Muhajirin. Ansar setelah beriman sebelum kedatangan Nabi dan Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini luar biasa, ikhwan. Mereka mencintai orang yang hijrah ke tempat mereka. Jadi mereka anggap apa? Ini saudara saya benar-benar nih yang harus saya bantu dari A sampai Z. Wah, ini luar biasa, perasaan ini nggak mudah nih, kawan. Bukan malah apa? Datang dari Mekah, datang ke Madinah cuma bikin masalah kayaknya, subhanallah. Nggak ada tuh. Tidak ada pada sahabat hati seperti itu, ikhwan. Allah mengabadikan itu dalam Al-Quran. Allah yang sebutkan itu. Berarti sudah jelas imannya benar-benar apa? Shadik, jujur, itu luar biasa. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Enggak ada hasad, keburukan, dengki, enggak ada. Lihat bersihnya hati sahabat ya. Terutama terkhusus ayat ini Ansar nih, ayat ke-9 ini, subhanallah, orang Ansar nih. Lanjutannya apa? Perhatikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara mereka Muhajirin walaupun mereka dalam keadaan butuh. Allahu Akbar. Ini lebih sulit lagi nih, ikhwan. Kalau kita nggak butuh, kita kasih orang lebih mudah. Tapi kalau kita butuh, kemudian kita kasih apa? Orang, itu beratnya luar biasa tuh. Mereka orang Ansar, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sekali lagi, Allah yang katakan ini. Allah yang langsung abadikan dalam Al-Quran. Mereka lebih mendahulukan saudara mereka Muhajirin
daripada diri mereka sendiri, padahal mereka dalam keadaan butuh. Allahu Akbar. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa orang yang dijaga dari kekikiran, lihat syuh. Syuh itu apa? Kekikiran yang menjadikan seseorang tidak melakukan yang wajib. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Secara umum semua hati para sahabat seperti ini. Tapi secara khusus ini hatinya kaum Ansar luar biasa. Bahkan sebagian ulama, sebagian ahli hadis menyebutkan bahwa kisah ini ada asbabun nuzulnya, subhanallah. Di antara disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisaihi. Ada seorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu orang utusan ke rumah istri-istri beliau. Mengutus ke rumah istri-istri beliau. 9 orang istri Nabi SAW semua mengatakan la yujad illal ma. Malam ini kita nggak ada makan kecuali air. Ya Allah, ini rumahnya manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Nggak ada makanan kecuali air. Rumah kita sebulan ke depan stok aman. Betul ya? Allah musta'an, subhanallah, luar biasa, masya Allah. Maka karena nggak ada, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Man yadhummu aw yudhifu hadza?" Barang siapa orang yang mau menyambut tamuku ini malam ini nih. Dalam riwayat disebutkan rahimahullah, Allah azza wajalla merahmatinya. Maka satu orang sahabat Ansar, lihat, satu orang sahabat Ansar berbesar hati nunjuk, ya saya wahai Rasulullah SAW yang akan menjamu tamumu ini malam ini. Maka dia pulang ke rumahnya, dia tanya kepada istrinya, ada makanan apa hari malam ini? La ma indana illa qutu sibyani. Kita nggak punya makanan kecuali makanan anak-anak kita. Dan pada saat itu boleh loh kita mengatakan afwan, ternyata nggak jadi, anak nggak ada makanan kecuali makanan anak-anak. Boleh hukumnya. Tapi sahabat nggak ngambil ini, sahabat ngambil yang lebih afdal. Sahabat ngambil yang lebih apa? Afdal. Ada boleh, ada afdal. Dan ini hebatnya sahabat nih. Ketika ada sesuatu yang boleh atau ada sesuatu yang utama, ada yang paling utama. Pasti ngambil yang paling utama tuh sahabat. Luar biasa, masya Allah. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Dia menyuruh istrinya untuk bermain dengan anak-anak supaya anak itu tidur. Karena anak biasa kalau main tidur tanpa makan gitu ya. Kemudian apa? Dia perintahkan istrinya 2 piring ditaruh di meja makan, kemudian ketika tamunya ingin makan, matikan pelitanya. Karena yang makan cuma siapa? Tamunya. Yang makan cuma tamunya. Bayangkan, penghuni rumah nggak makan. Allahu Akbar, setiap saya menceritakan kisah ini, saya nggak habis pikir, luar biasa. Bagaimana hebatnya luar biasa sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an ya. Bagaimana kasih sayang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka dalam hati mereka, sehingga mereka nggak mau tuh melihat saudaranya mendapatkan keburukan, nggak mau. Mendingan mereka yang dapat buruk daripada itu tuh. Ini luar biasa, masya Allah. Makanya Allah sampai mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya. Lihat, mendahulukan makan malam siapa? Tamu ini, tamunya Nabi. Daripada mereka sendiri. Padahal mereka juga butuh. Bahkan anak mereka juga butuh, bayangkan. Turunlah ayat ini nih. Ketika di pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat ini, kemudian tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan apa? Ajiballahu min sani'ikuma. Allah azza wa jalla takjub dengan apa yang kalian berdua lakukan. Siapa yang takjub ya ikhwan? Allah tabaraka wa taala. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah sampai takjub dari apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar ini. Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama ketika dirinya mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Maka coba lihat dari kita masing-masing, ikhwan, mulai belajar untuk selalu selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya kepada diri kita.
Karena dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Semakin dia memberikan manfaat besar bagi manusia, semakin Allah Azza wa Jalla akan berikan kebahagiaan dalam dirinya dunia akhirat. Nah, ini jadi kaidah dalam hidup kita nih, kawan. Semakin saya memberikan kebahagiaan, kebaikan kepada orang lain, semakin Allah pasti akan berikan kebaikan dan kebahagiaan bagi diri saya dunia akhirat. Itu jadi motivasi bagi diri kita untuk selalu memberikan apa? Kebaikan kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan dari kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita juga di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.